sejahtera dalam kasih Kristus terus dinyatakan melimpah di dalam hidup kita, menghadapi, menyikapi setiap kondisi, setiap peristiwa yang terjadi. Kita harus belajar sebagaimana firman Tuhan ajarkan kepada kita. Sebab mau atau tidak mau, selama kita hidup di bumi, bagaimana firman Tuhan sampaikan kepada para murid sebelum akhir dari perjalanan salib yang harus dijalani, bahwa hari-hari akhir akan terjadi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang tentunya cukup menguras energi dari berbagai kalangan, berbagai suku, bangsa di muka bumi. Rata-rata merasakan penderitaan yang sama menghadapi wabah ini, sehingga beribadah juga harus menyesuaikan kondisi. Ini saudara-saudara kita kaum muslim yang sedang merayakan hari bahagia di tengah-tengah mereka, juga tidak semuanya bisa beribadah bersama-sama. Kalau biasanya di lapangan yang longgar, yang luas, tapi karena pandemi COVID-19 masing-masing harus menahan diri, terus merayakan sholat id di rumahnya masing-masing. Ada yang memungkinkan di masjid kampung, di lingkungan mereka masing-masing. Ini tidak lepas dari sebuah upaya atau ikhtiar untuk menghindari penularan yang secara masif masih terjadi di sana sini. Gereja juga begitu, banyak bahkan sebagian besar harus beribadah secara online. Banyak sembahyang di rumah masing-masing, beraktivitas di rumah masing-masing, dan banyak yang bertanya-tanya, hal ini sampai kapan? Kalau masing-masing menjawab, ya tidak ngerti. Tetapi menyikapi kondisi yang demikian, maka kita harus belajar. Sebagaimana firman Tuhan kita terima, kita pelajari, kita harus belajar tenang, kita harus belajar sabar, kita harus belajar bertekun menyikapi kondisi yang demikian. Sebab memang kita harus belajar beradaptasi dengan suatu kondisi. Sebab dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, terus kita akan melihat, kita akan merasakan, kita akan memasuki satu kondisi yang mengalami suatu perubahan demi perubahan yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Kadang apa yang dirancang manusia, yang direncanakan manusia, yang sudah disusun begitu rapi, dalam waktu sekejap berantakan apa yang dirancang manusia itu. Jadi sebagai orang-orang percaya, mari kita belajar apa yang menjadi tugas kita. Kalau kita kembali kepada tugas misi yang Tuhan percayakan, firman Tuhan sudah jelas mengatakan, kamu adalah terang dunia. Ini dunia sedang dalam kondisi yang gelap.
Ini dunia sedang dalam kondisi tidak pasti. Orang menghadapi situasi yang tidak pasti itu gampang stres. Yang melihat kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya, terkhusus para medis, perawat, pegawai rumah sakit, para dokter, seluruh tim kesehatan, suatu perjuangan yang tidak mudah. Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau kondisi seperti negara-negara yang begitu masif penularannya sehingga banyak korban terjadi di sana sini, sampai rumah sakit tidak cukup menampung pasien, sampai pemerintah ada yang tidak mampu mengatasi korban COVID-19 itu, sampai seperti itu. Pemerintah Indonesia sudah berupaya sedemikian rupa caranya bagaimana, karena kulturnya Indonesia memang demikian. Begitu tidak mudah, apalagi tidak menentu sampai berapa bulan kita banyak di rumah, beraktivitas di rumah, sembahyang di rumah. Dulu biasanya bisa kumpul bareng di gereja bersama-sama, sembahyang dalam jumlah yang besar, ratusan ribuan bisa bersama-sama. Ini seizin Tuhan. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang kegerakan global, terbentuknya gereja sebagai organisme tubuh Kristus, maka bangunan besar gereja sebagai organisme tubuh Kristus itu terbangun dari persekutuan kecil, keluarga lepas keluarga, hubungan suami istri, hubungan suami istri, bapak ibu, papa mama dengan anak. Jika sekarang ini dibalik kecemasan, ketakutan banyak orang, kita memaknai bahwa semuanya ini direka Tuhan menjadi kebaikan. Kalau sang suami, sang ayah banyak di rumah, sang mama yang mungkin biasa sibuk kerja pagi-pagi, pulang malam, tidak pernah ketemu anak-anaknya. Nah, sekarang dipaksa oleh Tuhan seakan-akan begitu. Pemerintah menetapkan, apalagi lockdown. Kalau lockdown total, tidak boleh keluar-keluar. Kalau keluar ditangkap Pol PP, tangkap polisi, dimasukkan ambulan. Kita dididik oleh Tuhan bagaimana menghargai waktu bersama keluarga untuk bisa menyembah Tuhan. Bersama keluarga bisa membuka firman Tuhan. Jarang mungkin selama ini orang tua buka firman, dibaca supaya anak-anak mendengar. Apalagi generasi IT, anak nggo HP dhewe, bapak nggo HP dhewe, ibuke nggo HP dhewe, lah punya HP sendiri-sendiri, mainan sendiri-sendiri. Kita harus berubah dari kondisi yang demikian, dan kita membangun satu gaya hidup baru. Orang-orang mengatakan new normal. Untuk new normal itu bagaimana syaratnya? Tidak tahu itu syarat baku atau sudah dikeluarkan pemerintah, atau sudah didilkan atau belum, atau itu hanya rencana-rencana. Untuk memasuki satu kehidupan yang baru, tatanan yang baru,
new normal itu diantaranya ada tahapan demi tahapan. Bahkan dalam suatu pertemuan itu tidak tahu kalau dalam schedule-nya itu bulan apa begitu, dalam waktu seminggu atau tidak salah kurang lebih saat itu, dalam suatu pertemuan itu hanya boleh 2 orang, tidak boleh lebih dari itu. Ke pasar, berarti pasarnya sini orang loro, orang papat kan. Artinya syaratnya untuk normal kembali itu memang harus disiplin. Intinya gitu, setelah saya baca-baca itu intinya disiplin, betul-betul mengurung diri beberapa saat baru normal. Kita akan kembali kepada firman Tuhan, bagaimana menyikapi ini semuanya. Kita kembali kepada tugas yang Tuhan percayakan pada kita. Seiring kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita yakini bahwa Dia yang sudah naik satu saat akan kembali membawa kemuliaan, membebaskan setiap umatnya dari tawanan. Kita akan baca Kisah Rasul Kisah Para Rasul pasal pertama. Jadi kalau saudara membaca ayat yang ke-12 sampai yang ke-14, di sebuah bukit, yaitu Bukit Zaitun, di sana murid-murid berdoa bersama Maria, Bunda Maria, bersama perempuan-perempuan Yerusalem yang lain. Di sisi lain, Tuhan menetapkan suatu tempat di mana janjinya Roh Kudus akan dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka kuasa Tuhan menyertai, menguasai murid-murid. Ketika kuasa Roh Kudus mengerjakan murid-murid, menguasai murid-murid, diterima murid-murid, maka mereka menjadi saksi. Untuk menjadi saksi ini, maka murid-murid harus taat aturan. Jadi ada saatnya ibadah berjamaah. Kalau sekarang banyak ibadah sembahyang di rumah masing-masing. Dibaca ayat yang ke-6. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi saya akan tekankan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Yerusalem seringkali dimaknai sebagai suatu kondisi kelompok kecil. Yerusalem seringkali dimaknai sebagai kehidupan rumah tangga dalam skop kecil. Dari lingkungan kecil menjadi saksi dalam lingkup kecil, dalam lingkungan yang kecil. Baru nanti setelah itu keluar ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi.
Jadi untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, Tuhan mendidik kita bagaimana kita masing-masing pribadi menjadi saksi. Ketika roh itu ada pada kita, kita menjadi saksi, kita menyaksikan, kita merasakan. Andai kata kita cerita gitu, bahwa memang terlampau dahsyat, terlampau luar biasa Tuhan itu. Luar biasanya bagaimana roh yang ada pada kita mengubah hidup kita. Roh yang ada pada kita berbuah-buah. Bagaimana seorang suami memahami tahbisannya sebagai suami di tengah-tengah keluarga. Bagaimana seorang istri memahami tahbisannya, posisinya di tengah-tengah keluarga. Bagaimana seorang anak memahami tahbisannya di tengah-tengah keluarga sebagai seorang anak. Sudah ada tatanannya, sudah ada aturannya, ada etika yang ditetapkan Tuhan. Kalau orang itu hidup dalam kuasa pengurapan roh, maka ada kuasa untuk menjadi saksi. Pasti berubah. Berubah kemana? Berubah mengikuti aliran roh itu, bukan mengikuti keinginan daging. Oleh sebab itu, kalau kita baca terus, sesaat Tuhan Yesus bangkit sebelum naik ke surga, murid-murid yang tercerai-berai karena melihat proses salib itu, terhambur dari tempat ke tempat yang berbeda-beda. Tuhan melawat mereka. Dalam situasi seperti itu mereka harus kembali ke Yerusalem. Dalam situasi yang cemas, yang takut, yang malu, mereka harus pergi ke Yerusalem. Ini sesuatu tindakan tegas supaya nanti ketahuan mana yang setia, mana yang tidak setia, mana yang taat, mana yang tidak taat. Apakah di Bukit Zaitun Tuhan tidak bisa mentahbis mereka dengan pengurapan Roh Kudus? Di mana saat itu Bunda Maria juga ada di situ. Ketika di suatu tempat murid-murid ada di ruangan, ketika itu Thomas juga dijumpai Tuhan Yesus. Apakah mereka tidak bisa menerima kuasa itu di tempat mereka masing-masing di mana mereka ada saat itu? Kalau Tuhan mau pun itu bisa. Tetapi mereka berada pada tempat-tempat yang nyaman. Dengan kata lain, mereka bersembunyi menjauh dari Yerusalem. Petrus dengan beberapa temannya pergi ke pinggir pantai untuk nangkap ikan lagi. Kembali pada profesi semula. Padahal Tuhan memilih Petrus dan saudara-saudaranya spesifik dengan tahbisan yang Tuhan tetapkan. Apakah kalau Tuhan mau begitu, apakah Petrus tidak bisa diurapi Roh Kudus secara khusus di pinggir pantai itu? Kalau Tuhan mau, bisa. Nah, tapi Tuhan juga mau Petrus teruji menjadi pribadi yang setia. Petrus harus balik ke Yerusalem. Saudara, setia di tengah-tengah suasana yang nyaman itu mudah. Tetapi kesetiaan itu akan terukur justru lewat sebuah penderitaan. Amin. Caranya Tuhan seperti itu. Ketaatan itu akan terukur
lewat sebuah penderitaan. Oleh sebab itu, kalau kita mengikuti bagaimana murid-murid harus kembali kepada visi mula-mula, menjadi pemberita Injil sampai seluruh bumi nanti mendengar firman Tuhan, diselamatkan di dalam Kristus, mereka belajar taat. Mulai Petrus yang tadinya berjalan semaunya sendiri, sampai akhirnya disentuh hatinya oleh Tuhan, nangis, akhirnya balik ke Yerusalem. Murid-murid yang lain juga demikian. Kesetiaan di tengah-tengah penderitaan itu tidak mudah. Tetapi kalau kita menghargai kasih karunia, maka kita mendapat kekuatan untuk menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan. Jadi di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah penderitaan karena dampak pandemi COVID-19, yang dimana kita tahu, kita melihat video-videonya, kita melihat kabar, kita melihat berita-berita yang sedemikian menyesalkan. Kadang kesatnya melihat kondisi yang demikian, sudah dalam kondisi susah, kadang orang juga tega satu sama lain, saling mendiskreditkan, saling menyudutkan, saling menambah kesusahan lagi. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kepada firman Tuhan, kepada Kristus, maka kita harus menjadi berkat. Bersaksilah kepada sanak family, teguhkan, disupport. Ya, memang kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan, virus yang tidak kelihatan, protokol COVID-19, protokol kesehatan banyak, sering-sering cuci tangan habis beraktivitas. Kalau beraktivitas keluar atau di rumah pun jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan, terus tingkatkan itu semuanya. Supaya apa? Supaya kita juga tidak tercobai. Masing-masing berjaga, masing-masing menyangkali diri. Belum dampak ekonomi yang cukup berat dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Terlebih kalau yang di kota-kota, kalau yang di pelosok-pelosok mungkin tidak terlalu, malah tidak terlalu berat. Bisa juga begitu, karena apa? Yang di pelosok-pelosok, apalagi yang punya tegalan, punya sawah, itu punya cadangan jagung, cadangan pohon, cadangan padi. Nah, kalau yang di kota, apalagi tidak punya lahan, lahannya kantor, terbatas. Bisa itu kita berdoa juga untuk bangsa kita berdoa untuk tetangga kita, sanak famili, supaya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan kita, semua diberi kekuatan, diberi kesabaran untuk bisa memahami, menerima kenyataan ini, tidak saling mempersalahkan. Kalau murid-murid belajar setia, kembali pada kasih mula-mula, kembali ke Yerusalem, kita umat Kristen, jemaat, kembali memperhatikan bagaimana bersama istri, bersama suami, bersama anak, sembahyang tengah malam, mungkin pagi atau sebelum tidur, sembahyang. Nanti tengah malam tidak bisa tidur, bangun sembahyang lagi, pagi bisa sembahyang lagi. Banyak waktu untuk Tuhan, banyak waktu untuk keluarga. Kita syukuri itu semuanya, berpadan dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sekarang kita belajar bagaimana Daud menyikapi semua tantangan itu, semua persoalan itu. Kitab Mazmur
pasal 25. Mazmur pasal 25. Doa mohon ampun dan perlindungan. Jadi di tengah-tengah kondisi kesusahan karena dampak COVID-19, maka secara khusus, secara pribadi kita banyak mohon ampun, mohon kekuatan dari Tuhan, mohon kemurahannya supaya Tuhan berbelas kasihan, wabah ini cepat diangkatnya, dibersihkannya, sehingga didikan yang sudah kita kerjakan, tidak tahu nilainya berapa, ujian yang Tuhan nyatakan lewat pandemi COVID-19 ini, sejauh mana kita bisa bersabar, sejauh mana kita bisa bertekun dalam doa, dengan banyak mohon ampun juga kepada Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwa. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, sekarang kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Musuh kita bukan tetangga kita, musuh kita bukan saudara kita, apalagi pemerintah, itu bukan musuh. Musuh kita ini kekuatan lain yang tidak kelihatan. Ada yang mengatakan wah COVID-19 ini ditimbulkan karena iblis. Entah itu dari iblis, entah itu sekalipun toh dari iblis, mungkin diizinkan Tuhan seperti Ayub. Wabah yang menimpa Ayub, iblis yang mengerjakan, tetapi seizin Tuhan juga. Rotok lumayan, iblis masih punya etika. Mau bikin penderitaan Ayub, izin pada yang punya. Masih lumayan iblis punya etika sidik-sidik. Kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Sebab itu kita belajar percaya. Daud mengatakan, kepadamu aku percaya. Kita yakini ada waktunya Tuhan membersihkan virus, Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, yang mungkin sampai sakit. Ada saatnya Tuhan menyembuhkan. Ada saatnya kalau Tuhan izinkan sakit, kuasa Tuhan pasti menjamah melawat kita semuanya. Amin. Ini tinggal bagaimana kita menyikapi kondisi ini sekarang. Kita belajar sikapi semuanya itu dengan penuh kerendahan hati, banyak mohon ampun kepada Tuhan. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Terus yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Jadi kalau kita ini menanti-nantikan janji Tuhan, sesaat kita mohon ampun, maka kita menantikan pertolongannya, menantikan belas kasihannya, menantikan kemurahannya, menantikan kekuatannya, kesembuhannya, perlindungannya. Kalau kita dengan penuh kerendahan hati, pasti Dia mengampuni. Untuk kita saja Dia berkorban di kayu salib demi keselamatan kita, demi menebus dosa-dosa kita. Tetapi yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Jadi jangan ada yang berkhianat menyangkal Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, kondisi yang demikian, jangan ada yang berkhianat. Nanti terus karena kesusahan, penderitaan, mana katanya Tuhan memberkati, melindungi, nyatanya aku melu susah, nyatanya saya juga ikut menderita.
Jangan ada yang berkhianat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tujukanlah itu kepadaku. Ya, dengan tiada henti-hentinya Daud berdoa. Sama murid-muridnya Tuhan Yesus. Ketika di Bukit Zaitun, sebelum kumpul di loteng Yerusalem, murid-murid itu juga bertekun dalam doa. Akhirnya mereka berkumpul. Petrus ngumpul dengan teman-temannya. Mereka bertekun dalam doa. Sampai kapan mereka tidak ngerti. Sampai kuasa Tuhan dinyatakan, pemulihan dinyatakan, kuasanya yang dahsyat itu mengurapi mereka. Jika mereka menjadi berkat, bahwa pertolongan Tuhan itu adalah sebuah kepastian bagi orang-orang percaya. Bagi orang-orang yang berharap, dia hidup, dia bangkit, dia hidup, naik ke surga, sebagai bukti bahwa ada harapan bagi setiap orang yang berharap kepada dia. Ada rancangan yang luar biasa di balik kemuliaan itu. Terus, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. ya terus, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. ya jadi tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tadi sampai Daud ingat masa lalu, bagaimana dosa-dosa masa mudanya, supaya juga diampuni oleh Tuhan. Dan Daud ngerti, Daud paham bahwa Tuhan yang Maha Kasih, Yahweh yang Maha Kasih itu penuh kebaikan, sempurna kasih setianya, pengampunannya sempurna. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ya, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. ya kita dididik dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita juga dididik bagaimana memiliki kerendahan hati satu sama lain. Terlebih di hadapan Tuhan, ada kerendahan hati.